Well, my lovely teacher, teman-teman calon guru penggerak yang saya sayangi, hari ini saya akan melakukan sebuah tindakan refleksi mandiri dari modul 1.3 tentang PC 5 sampai 10 tahun ke depan terkait dengan anak didik kita di sekolah. Seperti apa? Oke, saya akan presentasikan di sini menggunakan Mind Map 10 ya. Oke, PC refleksi diri modul 1.3. Seperti apa terkait PC refleksi mandiri terkait siswa ya, perencanaan siswa ke depan 5 sampai 10 tahun. Oke, kita lihat ya. Oke, visi dan misi itu pasti karena kita bermain di sekolah, pasti bermain di akademik dan kegiatan non akademik. Di akademik, visi dan misinya itu seperti apa? Oke, sini ya. Rencana saya ke depan sebagai seorang calon guru penggerak, visi dan misinya adalah digital learning, smart society, kodrat zaman dan alam. Artinya gitu. Digital learning. Kedepannya di sekolah tempat saya bertugas ataupun di tempat lain dimanapun itu saya akan rancang sebuah digital learning, jadi pembelajaran yang benar-benar serba digital, karena pengalaman COVID-19 kemarin itu merefleksikan diri kita semua sebagai seorang guru bahwa terjadinya lost learning. Kenapa sampai terjadi lost learning atau kehilangan pembelajaran? Karena kesiapan kita di guru tidak adaptif dengan kebutuhan zaman. Begitu terjadi lockdown, penutupan yang luar biasa, aktivitas pembelajaran itu mati. Padahal dengan digital learning itu sebenarnya pembelajaran sangat fleksibel. Apapun kondisinya, mau lockdown atau seperti apa, itu kita tetap bisa beraktivitas di dunia maya. Karena hal inilah saya merancang sebuah program yang sangat brilian, yaitu hybrid learning, yang akan nantinya menciptakan sebuah komunitas smart society, komunitas masyarakat yang pinter di dunia maya khususnya ya, terkait dengan kemampuan atau kondisi mereka, baik kemampuan kodrat zaman maupun alam. Oke, seperti apa? Oke, di sini saya akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran hybrid learning. Itu artinya blended learning yang memadukan pembelajaran online dan offline. Ini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana guru dan siswa akan memiliki fleksibilitas waktu untuk melakukan aksi nyata. Artinya begini, di saat guru mengajar offline, nah ada anak-anak yang tidak bisa belajar datang langsung ke sekolah, dia bisa melakukan aksi nyatanya dengan mengikuti pembelajaran secara online. Tentunya mereka juga harus menyiapkan piranti atau perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapannya sangat simpel, tergantung kesimpulan kita di kondisi kita masing-masing. Selain itu, kalaupun nanti anaknya gurunya tidak bisa hadir, dia juga bisa melakukan Gmeet atau Google Meet, pembelajaran blended learning, itu pembelajaran online lewat virtual. Itu tidak jadi masalah. Jadi anak yang ada di sekolah bisa mengakses pembelajaran dan anak yang di rumah pun bisa mengakses pembelajaran. Jadi dua-duanya bisa online. Karena hybrid learning bisa penggabungan online dan offline, dan bisa juga penggabungan online dan online. Inilah fleksibilitas. Artinya apa? Dengan kesibukan kita sebagai seorang guru dan makhluk sosial, tidak terlepas akan adanya hambatan di lingkungan kehidupan tempat tinggal kita. Karena kita orang Bali maupun orang non Bali terlalu banyak ada aktivitas yang memang kita harus laksanakan sebagai makhluk sosial. Nah, tentunya di sini guru pertama harus bisa membuat pembelajaran yang berdiferensiatif, baik dari segi produk, contents, dan assessment. Nah, dari hal itulah kenapa harus membuat pembelajaran diferensiatif, karena kita mengacu kepada 3 karakteristik anak didik kita. Yang pertama itu ada auditory, visual, dan kinestetik. Kalau auditory lebih bermain ke suara, visual lebih bermain ketampilan gambar, kinestetik lebih pada gerak aksi, ya aksi langsung. Nah, ketiga karakteristik ini akan bisa disatukan dalam sebuah video pembelajaran berdiferensiatif. Beda dengan kita mengajar, menerangkan di depan kelas, terus kalau anak ingin mendengarkan ulang apa penjelasan guru, dia akan terbatas. Tapi dengan pembelajaran video diferensiatif, dia akan bisa melakukan pendengaran dimanapun dan apapun. Pengulangan tentang penjelasan yang
guru berikan. Nah, itulah pentingnya hybrid learning dengan konsep pembelajaran berdiferensiatif. Dalam hal penugasan dan assessment, anak juga akan selalu mengalami kenyamanan dan kebahagiaan karena mereka bisa berpresentasi baik secara virtual maupun non virtual. Secara virtual dia bisa melakukan presentasi penugasan kapanpun dimanapun, itu tidak mesti harus sinkronus dan asinkronus. Artinya kalau asinkronus bisa secara mandiri ataupun kelompok. Inilah kenyamanan kemerdekaan belajar yang saya rancang. Tentunya tugas saya di sini sangat berat. Pertama, saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang belum bisa menggunakan aplikasi pembelajaran online, khususnya membuat materi video berdiferensiatif. Tugas saya harus selalu melakukan pendampingan secara humanistik dan holistik. Berikutnya, non-akademik. Nah, ini yang penting ya. Kenapa non-akademik ini penting? Karena sinergitas antara akademik dan non-akademik itu harus benar-benar match ya. Oke. Kegiatan non-akademik itu lebih menekankan pada kegiatan ekstra kurikuler, life skill. Kalau tadi yang akademik lebih bermain ke intrakurikuler. Nah, kenapa saya bermain di life skill? Karena ini adalah refleksi diri tentang analisis kebutuhan life skill yang cocok diterapkan di Bali ya. Kita harus kontekstual dengan alam yang kita tempati. Pertama, karena sekolah tempat saya bertugas ada jurusan komputer, jadi untuk bermain konsep desain grafis itu sangat gampang komunikasinya. Terlebih kaprognya itu adalah Pak Wayan Hadi yang super luar biasa, yang memang notabene basicnya itu adalah orang IT. Jadi di sini penebalan laku dari jurusan yang sudah ada di sini, jurusan teknik komputer jaringan, akan lebih menebalkan kompetensi anak dalam beragam keahlian. Selain dia mereka pintar di jaringan yang bermain pemasangan kabel LAN ya, dan dia juga bisa bermain di soft skill, di visual ya. Nah, itu bagusnya karena desain grafis ini sangat dibutuhkan ke depannya di dunia kerja. Nah, untuk itu hanya saya akan merancang sebuah ekstra yang bermain di desain grafis yang benar memberikan life skill atau kecakapan hidup buat anak-anak. Begitu mereka tamat, tidak bingung mencari kerja, tapi bahkan bisa dia menciptakan peluang kerja. Itu sasarannya. Kalau di konsep yang saya berikan, bukan bisa bersaing di dunia kerja, tapi bisa bersaing menciptakan lapangan kerja. Berikutnya, nah ini menjarit ya, konveksi. Untuk bisa menjadi sebuah konveksi, tentunya seorang anak harus punya keterampilan menjarit. Kalau mereka sudah punya keterampilan menjarit dan bisa aplikatif dengan desain pakaian yang mereka desain dengan kemampuan mereka yang memiliki adalah keterampilan menjarit, sangat match sekali. Karena kedepannya yang namanya pakaian itulah passion yang memang harus dipenuhi oleh manusia karena sudah menjadi kebutuhan primer, disandang. Jadi sampai kapanpun detak napas manusia itu berhembus, yang namanya konveksi atau menjarit itu akan tetap merajut. Sehingga ini yang menjadi refleksi saya, analisis saya, kenapa keterampilan menjarit itu sangat diperlukan di sekolah tempat saya bertugas. Nah, tentunya sarana dan prasarana itu bisa dikomunikasikan, apalagi terkait kalau saya sudah bisa jadi pemimpin pembelajaran seorang kepala sekolah. Lebih gampang saya melakukan sebuah implementasi kebijakan terkait visi dan misi tersebut. Mohon doanya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah kulineri. Kenapa saya harus merancang sebuah program kulineri, program ekstra? Karena di sekolah tempat saya bertugas adalah 90% itu anak-anaknya adalah kaum Hawa, bukan kaum Adam ya. Kenapa kaum Hawa? Karena secara alamiah mereka akan mempunyai tugas. Selain seorang wanita karir, juga peran seorang ibu, khususnya yang lebih akrab di dapur, itu sudah secara lahiriah akan lahir. Secara lahiriah itu akan tetap menjadi sebuah kewajiban bahwa seorang ibu itu harus paling tidak bisa memasak. Nah, dengan kecakapan life skill yang saya berikan, nantinya mereka setelah berkeluarga akan punya modal tersendiri yang akan mereka juga bisa kembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Dan di lain sisi, kalau sudah ekstra ini berjalan dengan bagus, saya akan mengundang beberapa
travel agent untuk mengajak para tamunya untuk melakukan coaching klinik ya, uh, cooking coaching klinik. Jadi istilahnya memasak singkat, pembelajaran masak singkat bersama para turis. Nah, di sini para wisatawan ya, di sini anak-anak itu bisa langsung aksi nyata, praktek langsung berbicara menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mereka akan sangat bahagia dan sangat senang karena langsung bisa berinteraksi menerapkan pembelajaran bahasa Inggris. Itulah konsep yang ingin saya mainkan. Berikutnya, ini ada pastry atau bread atau roti ya. Oke. Menelisik dari keadaan di Bali yang merupakan daerah pariwisata, kebutuhan akan roti atau pastry atau bread itu sangat tinggi. Nah, untuk itu saya merancang sebuah program ekstra yang bermain di pastry. Tentunya semua kalau kita berbicara ketakutan akan lalat tidak akan bisa jalan. Tapi kalau kita ada niat, semua akan menjadi singkat. Kenapa harus pastry? Satu, pertama dunia pariwisata membutuhkan roti. Berikutnya, kita alam Bali yang hampir setiap bulan ada namanya upacara keagamaan yang tentunya bermain dengan bahan-bahan baik buah, roti dan jajanan ya sebagai bentuk persembahan wujud cinta kasih kita terhadap Tuhan, pasti menggunakan yang namanya roti. Karena kondisi seperti inilah dan demand-nya yang sangat tinggi akan jajanan itu, saya merancang sebuah ekstra yang bernama ekstra pastry atau roti. Dan roti ini juga tidak hanya bisa dimainkan di saat kebutuhan pariwisata dan upacara, tapi bisa juga menjadi daily needs, kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, hampir 1.500-an, itu kita bisa melakukan aksi marketing langsung. Jadi kita programkan anaknya setiap hari satu kelas satu roti. Jadi kita sudah punya pembeli sendiri. Dengan punya pembeli sendiri, aktivitas itu akan hidup ekstra ini. Karena apa? Karena kita akan tugaskan mereka hari ini yang tugas ini, hari ini yang tugas ini. Mereka tidak akan ketakutan ketinggalan materi. Karena apa? Materi yang mereka mestinya dapatkan tapi mereka harus berpraktek membuat roti itu tidak takut, karena materinya bisa diakses sambil bikin roti sambil mendengarkan materi. Mendengarkan itu mestinya bermain di karakteristik auditory. Nah, itulah sinergitas kerja aksi nyata yang akan saya programkan. Jadi bisa beraksi dalam banyak aksi dengan konsep yang penuh dengan visi dan misi. Oke, berikutnya. Oke, School Radio. Nah, School Radio ini juga merupakan salah satu program unggulan karena saya cek di Bali belum ada sekolah yang punya School Radio. Apa tujuannya kita membuat School Radio? Tentunya yang pertama adalah terkait dengan literasi public speaking. Jadi seorang guru dan murid itu bisa bersiaran langsung membahas tentang kegiatan akademik maupun non akademik itu rutinitas setiap hari. Nanti di program ini kita akan rancang hari ini siarannya ini, muridnya ini dengan gurunya ini. Begitu juga terus setiap hari ya, every, jadi tidak ada batasan waktu. Dan dalam siaran itu pun kita bisa mengundang anak-anak atau guru-guru di lintas SMA, SMK, sekabupaten ataupun seprovinsi, baik SMK, SMA ataupun SMP, SMP. Jadi dengan kegiatan ini kita bisa melakukan komparasi kompetensi. Kalau anak ini, kalau SMA ini public speakingnya begini, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Bali. Anak kita begini, karena kita akan join broadcasting. Jadi siaran bersama. Dari siaran bersama akan timbul sebuah komunikasi dialog. Dari komunikasi dialog itu kita bisa melakukan refleksi. Oh, komunikasi atau public speaking anak kita di bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Inggris seperti ini, bahasa Bali seperti ini. Dari hal itu, dari komparasi itu kita akan bisa melakukan tindakan. Oh, anak-anak kita pembelajarannya harus begini, pembelajarannya konsepnya harus begini. Itulah sebuah konsep School Radio yang luar biasa. Selain itu, di School Radio ini kalau sudah bagus, itu juga bisa menghasilkan cuan. Nanti di tim marketing akan mendatangi beberapa tempat yang bisa diajak untuk melakukan promosi ya, terkait dengan usaha mereka. Bisa melakukan promosi di radio. Dan di siaran radio ini kita juga bisa siaran secara hybrid. Kita bisa juga mengundang kepala Diknas, baik kabupaten, provinsi, kepala daerah
bupati atau gubernur untuk bisa siaran interaktif. Jadi sangat bagus sekali. Beda dengan podcast. Ya, kalau dibilang beda sih mirip-mirip dikit ya. Cuma kalau podcast itu nggak bisa, nggak non-stop. Kalau saya di sini khusus merancang radio yang non-stop. Itu benar-benar eh, bisa ada bridgingnya ya. Kadang ada namanya tersendiri, di jam sekian programnya namanya ini, sampai jam segini di jam sekian programnya namanya ini. Jadi setiap session ada nama program tersendiri sesuai dengan visi dan misi, maksud dan tujuannya. Oke, lanjut. Berikutnya ada business center all in one shopping. Nah, kebetulan di SMK tempat saya bertugas sudah ada business center ya, karena atau unit produksi dulu, karena sebuah SMK yang tadinya adalah sekolah vokasi, sekolah menghasilkan kreasi, harus ada tempat penjualannya. Nah, tempat penjualannya seperti apa? Nah, ini gambarannya adalah sebuah unit produksi. Unit produksi ini tentunya adalah menjual daily need atau kebutuhan sehari-hari. Apa yang tidak bisa diproduksi di sekolah, kita akan beli di luar. Nah, tentunya beli di luar dengan sistem grosiran. Di sini benar-benar akan membangkitkan atau membuat aksi nyata jiwa entrepreneurship anak, di mana sekolah inilah sekolah notabene adalah sekolah bisnis ya. Nah, selain daily need yang tidak dihasilkan oleh anak, terkait dengan daily need yang bisa dihasilkan anak seperti di program ekstrakurikuler itu kayak pastry dan bakery, pastry, bakery dan konveksi, itu bisa langsung kita jual di sini. Anak perlu pakaian apa, kita bisa produksi. Terus desain apa juga, anak mau bikin baju kelas tinggal bermain di desain, ada desain grafisnya, nanti langsung sinergikan dengan konveksinya. Ini luar biasa. Nah, selain itu untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship anak-anak bisa format di sini. Setiap bulannya atau 3 bulan sekali anak-anak bisa berjualan diri sendiri, kebutuhan sehari-hari kepada keluarganya ataupun orang lain dengan paket sembako. Jadi harganya disesuaikan. Kalau dikomparasi dengan kegiatan ini bisa disebut dengan PKWU, tapi PKWU-nya sekarang kurang maksimal karena anak-anak itu mestinya memanfaatkan produk yang ada di sini. Itu yang lebih bagus ya, itu kalau menurut saya. Oke. Nah, sekian dulu visi refleksi mandiri dari saya. Thanks for watching and goodbye.